Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Teteh-teteh, kayaknya kali ini teteh-teteh semua nih yang ikut sama kita. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Assalamualaikum juga Ustadz Aeb. Semoga damang ya Ustadz, sehat selalu. eh Hari ini mari kita sama-sama membaca hamdalah karena tidak terasa kita sudah memasuki 10 terakhir ya Ustadz ya di bulan Ramadan. Sedihnya Ramadan sudah mau meninggalkan kita. Em, Ramadan sih kembali lagi ya Ustadz, tapi kita nggak tahu ya apakah kita yang akan bertemu karena Ramadan setiap tahun dia akan kembali menemui orang-orang. Kitanya yang tidak tahu jadi ya seperti kata kata yang selalu saya apa ya saya selalu ingat bahwa berpuasalah seperti ini puasa terakhir, sholatlah seperti sholat terakhir. Sholat terakhir yang itu susah, nah itu Ustadz. Kalau Ramadan mungkin masih agak karena spesial, tapi kalau sholat layaknya sholat terakhir itu susah Ustadz. Buat saya masih belum mengena karena otak ibu-ibu pada saat sholat ingat semua Ustadz itu belanjaan segala macam kok malahan gitu. Nah, Ustadz ini kan karena 10 tahun terakhir mungkin tinggal beberapa waktu ya Ustadz. Di sini insya Allah Lebaran Minggu malahan Ustadz. Jadi tinggal berapa? Iya. Kamis, Jumat, Sabtu ya Allah Ustadz. Cuma tinggal ya 3 hari sama sekarang 4 hari. Mungkin saatnya kita merenung walaupun hanya tinggal 4 hari. Nggak ada salahnya Ustadz ya. Kita mungkin 4 hari ini sibuk apa ya namanya menimba sebanyak-banyaknya ya Ustadz ya. Keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena puasa itu kan kita lakukan hanya untuk Allah semata. Karena itu Ustadz, mangga langsung saja temanya Renungan Akhir Ramadan. Waktunya sekitar 40 sampai 45 menit. Mangga Ustadz. Baik, teh teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل ممن قام وصام رمضان إيمانا واحتسابا. Sahabat semua, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga pada kesempatan hari ini alhamdulillah, alhamdulillah kita dipertemukan dalam majelis kajian ilmiah ini. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, berada dalam keberkahan, dan juga berada dalam lindungan, dan terutama berada dalam ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana puasa yang kita lakukan adalah tujuan akhirnya adalah meraih ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat semua, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada penghujung Ramadan tahun ini, di hari ini terkhusus kita akan sama-sama merenung bagaimana perjalanan Ramadan yang kita lalui sampai saat ini. Ya, maka pada kesempatan kali ini bagaimana renungan di akhir Ramadan, dan kita mungkin mengatakan bahwa rasanya baru kemarin kita mengucapkan selamat datang Ramadan ataupun marhaban ya Ramadan. Selamat datang Ramadan, dan kita mengetahui bagaimana istimewanya, mulianya bulan Ramadan, dan kita semua merindukannya. Dan di saat-saat hari-hari terakhir ini, ya, kalau kita mengatakan bahwa yang dirindu, ya Ramadan itu yang dirindu, maka sekarang akan segera berlalu. Maka bagaimana di akhir-akhir Ramadan ini kita merenung, atau mungkin bahasa lainnya adalah mengadakan
renungan kontemplasi atas apa yang telah kita lewati, hasil apa yang telah kita lewati, ya. Apakah dengan Ramadan ini mampu terwujud pada perilaku kita, pada perilaku keluarga, dan keadaan jiwa yang lebih tenang atau senang beribadah, yang pada akhirnya nanti adalah sebagaimana tujuan berpuasa adalah menjadi orang-orang yang bertakwa, dan itu adalah puncaknya meraih ampunan Allah. Ya. Di dalam berbagai keterangan itu disebutkan bahwa siapa yang puasanya betul-betul karena Allah, imanan wahtisaban, maka jaminannya adalah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni sama Allah. Dan juga keterangan disebutkan bahwa orang yang melewati Ramadan kemudian dosanya masih tersisa, maka itu adalah termasuk orang yang merugi. Ya, bagaimana Ramadan itu secara bahasa adalah membakar, ya, dan dimaksudkan adalah membakar dosa dalam artian Ramadan itu menjadi tempat bagi kita bukan saja meraih pahala sebanyak-banyaknya ataupun menggugurkan dosa-dosa, juga ada hal lain, menjadi sebagai madrasah Ramadan. Ya. Syahrut Tarbiyah, bulan pendidikan. Yang mana tujuan ataupun yang paling menonjol daripada pendidikan yang berhasil itu adalah adanya perbaikan ataupun lebih baik. Itulah tujuannya. Lebih baik kita dalam segala halnya, terutama ibadah dan spiritualnya. Ya. Setelah melewati Ramadan ini, jiwa kita lebih tenang, kemudian lebih baik, lebih senang beribadah, melakukan kebaikan-kebaikan. Maka perlu kita memang mengadakan renungan kontemplasi ataupun mungkin bahasa lainnya menghitung muhasabah. Ya, juga hal serupa adalah refleksi ataupun ada kalanya kita menintrospeksi diri bagaimana atas pencapaian yang dilalui. Nah, sahabat semua, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Ramadan itu segera berakhir. Ya, sekarang kita menginjak ke hari yang ke-26. Ya, kalau tadi teteh mengatakan lebarannya hari Ahad, berarti ada tersisa hari Kamis, ya, hari Jumat. Di Prancis mungkin hari ini tinggal setengah lagi, di Indonesia tinggal beberapa jam lagi untuk hari ini. Ya, tinggal tersisa hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, 3 hari lagi. Maka bagaimana 3 hari, 3 malam yang tersisa ini kita optimalkan, kita maksimalkan untuk meraih ampunan Allah? Maka bagaimana doa yang senantiasa dipanjatkan di 10 hari terakhir terkhusus dan di Ramadan dan selamanya? Ada doa bahwa, ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah yang Maha Pemaaf, Al-Afu, dan mencintai maaf, maka maafkanlah, ampunilah hambamu ini, ya Allah. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya. Jadi puncaknya adalah bagaimana kita meraih ampunan Allah dengan puasa yang kita lakukan. Nah, sahabat semua, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Ramadan akan segera berakhir, maka bagaimana dengan puasa kita? Ya. Jadi momen ataupun kesempatan di akhir Ramadan ini banyak bertanya. Itu bagian daripada kita merenung. Ya. Bagaimana dengan puasa kita? Karena hakikatnya orang yang berhasil itu adalah yang bisa mencapai tujuan, dia yang mengawali kepada dirinya dengan pertanyaan-pertanyaan. Ya.
Begitupun secara umum di dalam kehidupan. Ya. Minimal setidaknya ada 3 pertanyaan ke dalam diri ini. Dari mana, dan di mana, untuk apa, dan akan kemana. Min aina, wa fi aina, wa ila aina. Dari mana kita berasal? Kemudian untuk apa kita diciptakan dan akan pergi kemana? Ya itulah punya tujuan. Hidup itu punya tujuan. Nah maka sama halnya dengan puasa ini. Ketika kita diibaratkan menaiki pesawat yang serba mewah, bisa menggunakan segala fasilitas di dalamnya. Kalau diibaratkan dengan Ramadan, dengan segala kemuliaannya, ya. Dan Ramadan itu kalau diibaratkan pesawat sekarang sudah mau turun, sudah mau landing, ya, tinggal beberapa hari lagi. Nah, maka bagaimana dengan puasa kita? Ramadan akan segera berakhir, pesawat ini yang digunakan, yang dengan segala fasilitasnya yang kita gunakan, ya, atau Ramadan ini dengan segala kemuliaannya kita lalui, ya, akan berakhir, akan mendarat, akan landing sebentar lagi. Bagaimana dengan puasa kita? Ya, maka kita teringatkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasai bahwa betapa banyak orang yang berpuasa, namun dia tidak mendapatkan sesuatu dari puasanya kecuali rasa lapar dan dahaga. Kam min so'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atas. Berapa banyak? Jadi ini kan ungkapan kebanyakan gitu kan. Nah, maka di sisi lain Umar bin Khattab itu pernah berdoa, "Ya Allah, jadikanlah aku ini menjadi golongan orang-orang yang sedikit." Karena memang yang sedikit itu adalah pilihan. Kita juga bisa menyaksikan bagaimana di 10 hari terakhir Ramadan ini. Ya, kita bisa mencermati dengan mata kita, ya, bahwa tempat-tempat manakah yang lebih penuh di 10 hari terakhir ini. Ya. Dan itulah sebagai sebuah gambaran. Maka bagaimana Umar bin Khattab itu, ya Allah, golongkanlah saya ini menjadi bagian dari bagian kecil. Ya. Karena memang di antara kebaikan di dalam Al-Quran itu adalah orang-orang yang senantiasa bersyukur. Dan disebutkan di dalam akhir ayat bahwa wa qalilun min ibadiyas syakur. Dan sedikit sekali hamba-hambaku ketahui yang bersyukur. Maka Umar bin Khattab, ya, seorang sahabat Rasul, itu meminta kepada Allah bagian dari golongan orang-orang yang sedikit, karena memang sedikit itu adalah pilihan. Nah, maka bagaimana kita di akhir Ramadan ini, ya, bertanya kepada diri kita, karena kebanyakan, ya, dalam hadis ini disebutkan kan min so'imin, berapa banyak, betapa banyak, berarti kebanyakan. Ya, mudah-mudahan kita insya Allah tidak termasuk orang-orang yang hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja, tetapi dengan puasa ini la'allakum tattaqun, terbentuk pribadi keluarga yang bertakwa, kita akan bisa meraihnya. Ya, maka renungan di akhir Ramadan ini begitu penting bagi kita, karena untuk melihat sampai sejauh mana perjalanan ini. Ya, kalau tadi diibaratkan pesawat sudah mau turun gitu kan. Dan kita ingin menjadi orang-orang yang melalui Ramadan ini dengan ibadah yang optimal dan maksimal, sehingga akhir Ramadan ini ataupun puncaknya adalah meraih ampunan Allah, itu bisa diraih. Ya, jadi bagaimana dengan puasa kita? Karena kebanyakan orang yang berpuasa itu hanya mendapatkan lapar dan dahaga, ataupun itu yang dirasa.
Maka bagaimana dengan kita? Kita bisa melihat kepada diri kita hal ini. Sahabat semua, tetet-tetet ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian setidaknya minimal 3 renungan akhir Ramadan ini. Yang pertama, mengevaluasi ibadah kita. Imam Al-Ghazali menyebutkan dalam kitabnya bahwa setiap selesai berbuka puasa, seyogianya kita merasa khawatir sekaligus menaruh harapan kepada Allah. Ya, dalam bahasa agamanya kan ada khauf, ada roja. Ya, khawatir, takut, dan roja, berharap kepada Allah. Itulah dua hal di dalam kehidupan kita, antara khauf dan roja, antara khawatir sekaligus berharap kepada Allah. Khawatir bagaimana? Khawatir jangan-jangan ibadah yang kita lakukan itu tidak diterima. Juga berharap, di sisi lain khawatir, tetapi di sisi lain juga berharap bahwa Allah menerima. Karena Allah yang menerima amalan itu. Nah, sebab kita tidak tahu apakah puasa yang kita lakukan itu diterima. Sehingga termasuk hamba yang dekat di sisi Allah. Ataupun sebaliknya, ditolak. Sehingga kita termasuk hamba yang mendapatkan nauzubillah murkanya. Maka sikap seperti ini harus diterapkan setiap selesai melakukan ibadah apapun sebenarnya. Dan kita sedang berpuasa juga seperti itu. Jadi ada dua hal ini. Ya, mengevaluasi bagaimana ibadah kita selama ini, terkhusus Ramadan ini. Ya, kita kan ingin di akhir Ramadan itu senantiasa terungkap taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amalan kebaikan ibadah kita. Siyamana wa siyamakum, terkhusus bulan puasa dan ibadah puasa dan juga ibadah-ibadah yang lainnya. Ya, salat, zakat, kemudian infak, sedekah dan yang lainnya. Nah, dua hal inilah antara roja dan khauf, antara khawatir dan juga berharap kepada Allah. Ya, tadi khawatir jangan-jangan ibadah ditolak. Iya, namanya ditolak kan tidak enak, gitu kan. Nah, tetapi juga di sisi lain tadi kita mengharapkan segalanya dari Allah, mengharapkan diterima ibadah kita, mengharapkan ampunan, ya, berbagai kebaikan-kebaikan kita harapkan dari Allah SWT. Karena hanyalah kepada Allah kita beribadah dan kita meminta pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itulah renungan di akhir Ramadan. Bagaimana kita mengevaluasi ibadah kita. Ya, karena nanti di akhirat itu kan ada yang namanya mizan dan hisab. Ditimbang dan dihitung. Maka orang-orang yang senantiasa mengadakan muhasabah, menghitung atas apa ibadah yang telah dilakukan, ya, bisa dilakukan setiap hari, kemudian harian itu menjadi bulanan dan menjadi tahunan, dan itulah kehidupan kita. Ya, kita kan usia ini biasanya menghitungnya tahunan, sudah berapa tahun gitu kan. Ya. Dan adanya tahun itu adalah dari bulan, kumpulan bulan-bulan. Dan kumpulan bulan itu berawal dari minggu ataupun pekan. Dan juga berawal dari hari. Ya. Maka hari itu sebenarnya dia mengatakan, ana yaumun jadid. Saya adalah hari yang baru. Maka pergunakanlah dengan sebaik-baiknya. Inilah bagian daripada evaluasi di dalam ibadah. Yaumian, harian, gitu kan. Kita menghitung bagaimana amalan-amalan kebaikan kita. Ya, muhasabah, menghitung. Karena nanti di akhir itu ada yaumul hisab, hari perhitungan. Juga selain dihitung nanti ditimbang, ada yaumul mizan. Maka di akhir
surat Al-Qariyah itu faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa man khaffat mawazinuhu, ya, dan sebaliknya. Nah, siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam 'ishah radiyah, kehidupan yang baik, ataupun berada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan siapa yang ringan timbangan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah. Nah, maka tempat kembalinya adalah hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Nauzubillah. Ya, tahukah hiyah itu narun hamiyah, yaitu neraka yang menyala. Nah, jadi sahabat semua, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, bahwa bagaimana kita mengevaluasi ibadah kita selama ini, terkhusus Ramadan, di akhir Ramadan ini. Nah, kemudian renungan yang selanjutnya adalah dengan penuh syukur. Ya, kita sampai saat ini bersyukur karena ada saudara kita, bahkan mungkin ada tetangga kita, ada keluarga yang tidak bisa melalui Ramadan tahun ini. Maka tadi, bagaimana kita bertanya, karena bisa jadi Ramadan kali ini, Ramadan yang terakhir. Sehingga dengan adanya ungkapan itu, kita termotivasi untuk menggunakan, memanfaatkan momen Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Ya, maka di sisi lain, kita penuh dengan syukur sampai dengan saat ini. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melalui Ramadan. Ya, mudah-mudahan bisa sampai akhir, sampai penghujung, karena tidak tahu. Ya, misterius gitu kan yang namanya ajal itu. Nah, maka di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah, wahai manusia, ya, ini mengingatkan kepada kita bahwa bagaimana Ramadan telah tiba dan sekarang kita lalui dan sudah mau sampai penghujung gitu kan. Nah, bulan mulia, bulan di dalamnya terdapat malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kita kenal dengan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Allah menjadikan puasa wajib. Kita wajib puasa di dalamnya. Dan sholat malam sebagai amalan sunnah. Kita kenal dengan tarawih. Dan sholat sunnah tarawih ini tidak ada di bulan-bulan lain. Kecuali Ramadan. Inilah istimewa. Dan sekarang sudah mau berakhir sholat tarawih itu. Tinggal beberapa malam lagi. Ya. Wajib puasa di dalamnya. Ada sholat sunnah. Ada sebagai amalan sunnah. Sholat malam. Sholat tarawih. Nah, maka barang siapa yang melakukan suatu ibadah sunnah pada bulan ini, maka pahalanya seperti menunaikan satu kewajiban di bulan lainnya. Jadi pahala amalan sunnah di bulan ini setara dengan amalan wajib di bulan lain. Dan begitu pun siapa yang menunaikan satu ibadah wajib pada bulan ini, maka pahalanya seperti menunaikan 70 kewajiban di bulan lain. Ya, dilipat gandakan menjadi 70 di bulan lainnya. Pahala. Dan sekarang kita berada di momen, di kesempatan itu. Dan sudah mau berakhir. Maka tadi di awal tadi mengatakan bahwa kita bahagia akan sampai penghujung, tetapi di sisi lain juga bersedih. Maka bagaimana dengan hal ini kita terus bersyukur, penuhi rasa syukur itu. Karena orang yang senantiasa bersyukur itu akan ditambah. Ya, insya Allah mudah-mudahan kita sampai penghujung. Ya, karena tadi tidak tahu yang namanya kesempatan itu. Ajal itu kita tidak tahu. Ya, begitu cepat. Yang paling dekat di dunia ini adalah kematian. Karena kita tidak tahu. Ya, itu yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Ya. Jadi malaikat pencabut nyawa, malaikat Israel itu mengintai setiap saat. Ya, maka kita tidak bisa bersembunyi dimanapun. Maka disinggung di dalam Al-Quran. Ya, aina ma takunu yudrikumul maut
walau kuntum fi burujim musayyadah. Ya, dimanapun kamu berada, di belahan bumi manapun, di negara apapun, ya, malaikat itu tidak kesulitan yang ditugaskan oleh Allah. Aina matakunu, dimanapun kamu berada, ya, mau di ujung dunia sebelah barat, mau di ujung dunia sebelah timur, mau di ujung dunia sebelah utara, sebelah selatan, mau di tengah-tengah, dimanapun kamu berada, yudrikul maut, pasti maut itu akan sampai kepada. Walaupun tumpi beruji musayyadah, dalam surat An-Nisa itu kan disinggung. Walaupun kamu bersembunyi di kotak ataupun di peti besi dan dikunci, malaikat yang ditugaskan pasti akan sampai, akan menemuimu kalau sudah waktunya. Nah, maka lagi-lagi kita terus bersyukur kepada Allah. Allah sampaikan pada bulan ini dan sudah mau berakhir. Ya, maka kita tidak tahu ya yang namanya kematian. Mudah-mudahan insya Allah sekali lagi kita sampai penghujung sehingga nanti di akhir ayat Ramadan itu kan walitu kabirullah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ya, sampai kita banyak mengagungkan Allah dengan bertakbir Allahu akbar Allahu akbar. Ya. Di akhir Ramadan ini kan dipungkas dengan takbir. Walituk milul iddat, menyempurnakan ibadah puasa kita bulan ini. Walituk kabirullah, dan untuk mengagungkan Allah. Walituk milul iddat, walituk kabiru ala ma hadakum, atas apa yang Allah berikan petunjuk kepada kita. Wala'allakum tashkurun, supaya kita bersyukur, penuh dengan syukur. Jadi amalan hebat di akhir Ramadan itu kan walituk kabiru, mengagungkan Allah. Jadi bertakbir kepada Allah, mengagungkan Allah itu adalah ada pada amalan-amalan yang istimewa. Amalan yang istimewa diantaranya adalah sebagai tiang agama adalah sholat. Ya. Dan itu adalah amalan yang paling menentukan, yang paling awal dihisab di hari akhir adalah sholat. Awalnya yuhasabu fil 'abdi yaumil qiyamati as-sholat. Yang paling pertama amalan dihisab dan sebagai penentu adalah sholat. Dan sholat itu diawali dengan takbir. Ada yang namanya takbiratul ihram. Ya, setelah berdiri bagi yang mampu kemudian Allahu akbar. Takbiratul ihram. Istimewa ibadah sholat itu. Begitupun dengan puasa. Puasa diakhiri dengan walitukabbirullah ala ma hadakum. Nah, kemudian bersyukur kepada Allah. Jadi bagaimana Ramadan ini membentuk pribadi-pribadi keluarga kita untuk senantiasa bersyukur. Ya, kita bersyukur. Allah sampaikan pada kesempatan kali ini. Nah, maka penghujung Ramadan ini, ya mudah-mudahan dengan renungan-renungan kita itu, kita bisa lebih maksimal dan optimal ya untuk beribadah. Dan sekali lagi kesempatan renungan akhir-akhir Ramadan ini adalah dengan penuh syukur. Karena alhamdulillah Allah sampaikan pada kesempatan kali ini dan sudah mau berakhir. Nah, sahabat semua, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kemudian setidaknya renungan yang ketiga adalah memaksimalkan 10 hari terakhir. Ya, dikenal dengan 10 hari terakhir karena dalam berbagai keterangan baginda Rasul bagaimana 10 hari terakhir ini, bahkan menjelang wafatnya kan 20 hari terakhir. Dan lebih banyak lagi ya melakukan renungan. Ya. Iktikaf itu kan berdiam diri. Banyak lebih kepada bagaimana merenung, ya, menghitung, introspeksi, kemudian kontemplasi. Baginda Rasul kan mengadakan kontemplasi itu di Gua Hiro. Ya. Kemudian menjelang wafatnya kan di Masjid Nabawi. Dengan iktikaf itu. Iktikaf itu kan berdiam diri. Ya. Untuk merenung. Nah, maka setidaknya renungan akhir Ramadan ini yang ketiga adalah memaksimalkan 10 hari terakhir di Ramadan. Dan sekarang tersisa 3 hari lagi. Kita berada di 10 hari terakhir bagian
terakhir sekali. Nah, maka dalam hadis riwayat Muslim ini disebutkan bahwa karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul itu terbukti ataupun melakukan yajtahidu fi al-ashri al-awakhir ma la yajtahidu fi ghair, pada malam 10 hari terakhir, ya, dan 10 hari terakhir itu kan siang dan malam, terlebih malamnya karena memang ada Lailatul Qadar, malam gitu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih bersungguh-sungguh karena yajtahid untuk beribadah melebihi kesungguhan pada malam yang lain. Mala yajtahidu fi ghair. Ya, karena kalau dibagi 10 berarti 3 kan. 10 hari pertama, 10 hari kedua, dan 10 hari terakhir. 10 hari ketiga. Dan kita berada sekarang di penghujung 10 hari terakhir. Ya. Dan begitulah Rasul. Yajtahidu fil ashri al-awakhir ma la yajtahidu fi ghairi. Sekarang kita berada di kesempatan ini, maka yajtahid, berjihad, bersungguh-sungguh memaksimalkan, mengoptimalkan yang tersisa. Ya. Jadi, kalau dalam sepak bola itu kan ada tambahan waktu, ya, ketika berimbang permainan. Nah, Ramadan ini kan 1 bulan, ya, 1 bulan bisa jadi 29, ya, dan bisa jadi 30, dan jarang yang 31 memang, apalagi 32, tidak ada tambahan waktu. Nah, maka bagaimana waktu tersisa ini kita gunakan betul. Nah, sahabat semua, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya, sebagai renungan terakhir, bagaimana di dalam hadis Bukhari itu disebutkan, amalan itu tergantung pada akhirnya. Wa innamal a'malu bil khawati. Amalan itu tergantung akhirnya. Maka ada kita kenal dengan husnul khatimah, akhir yang baik. Nah, inilah kesempatan bagi kita, ya. Karena mudah-mudahan kita termasuk dengan adanya renungan-renungan ini, ya. Kita termasuk orang-orang yang husnul khatimah, akhir yang baik. Nah, itulah yang kita minta. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Ya Allah, kami meminta kepadamu akhir yang baik. Wa na'udzubika min su'il khatimah. Dan kami berlindung kepadamu, ya Allah, dari akhir yang tidak baik. Su'ul khatimah. Ya. Dan dalam hadis riwayat Bukhari ini disebutkan, amalan itu tergantung pada akhirnya. Wa innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada akhirnya. Nah, itu yang disebut dengan husnul khatimah. Ya. Jadi waktu tersisa kita gunakan dengan sebaik-baiknya, sehingga insya Allah kita termasuk orang-orang yang beruntung, ya, sebagaimana nanti di akhir Ramadan itu kan minal aizina wal faizin, ya, termasuk orang-orang yang kembali kepada kesucian, kepada fitrah, dan orang-orang yang mendapatkan kemenangan, ya, menang karena telah bisa menundukkan hawa nafsu yang mengajak kepada kejelekan, menang karena telah mengalahkan setan. Kita telah berpuasa selama 1 bulan. Itulah akhir yang baik. Nah, itulah amalan yang baik, ya, yang akhirnya baik adalah bagaimana kita bisa memaksimalkan, mengoptimalkan waktu Ramadan yang tersisa ini, karena amalan itu dilihat akhirnya. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang husnul khawatimah, akhir yang baik. Karena amalan tergantung pada akhirnya. Ya. Jadi ada 10 pertama, 10 kedua, dan sekarang kita 10 terakhir. Nah, kemudian sahabat semua, teteh ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada akhirnya adalah kita dengan memaksimalkan doa. Ya. Tadi puncaknya adalah ampunan Allah. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Dan juga dengan meminta kepada Allah akhir yang baik. Karena tadi amalan itu tergantung akhirnya, dan kita ingin akhir yang baik. Renungan akhir Ramadan ini.
setidaknya dengan doa yang bisa kita panjatkan. Ya Allah, jadi karena sebaik-baik umurku adalah umur yang terakhirnya. Allahumma jal khair umri akhirah. Sebaik-baik amalku adalah amal-amal penutupnya. Wa khairu amali khawatimahu. Kemudian sebaik-baik hariku adalah hari saat aku menghadapmu. Wa khairu ayyami yaum alqaka fihi. Nah, ini doa kita meminta kepada Allah selain doa yang tadi husnul khatimah. Juga ini adalah kita lebih rinci kepada Allah meminta umur yang baik, berkah, kemudian amalan-amalan penutup yang baik, kemudian hari-hari. Karena kehidupan kita adalah ya hari, kumpulan hari-hari itu. Hari-hari menjadi minggu-minggu, kemudian menjadi bulan dan menjadi tahun. Ya makanya tadi ditanyanya sudah berapa tahun gitu kan. Kita menghitungnya tahun dan adanya tahun itu adalah dari hari. Maka setidaknya dengan doa ini, Allahumma ij'al atau Allahumma ij'al khair umri akhirahu wa khair amali khatimahu wa khair ayami yaumul faqafi. Demikian dan sekian sahabat semua, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Setidaknya itulah beberapa renungan kita dan kita akhiri dengan doa ini ya. Kita minta kepada Allah umur yang baik, yang berkah, yang akhir. Amalan juga amalan akhir yang terbaik dan hari-hari yang akhir adalah hari-hari yang terbaik. Itulah husnul khotimah. Ya, husnul khotimah itu kita bisa mengucapkan di akhir kehidupan adalah la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Ya, mudah-mudahan Allah SWT menerima semua amalan kebaikan kita, terkhusus amalan puasa kita selama bulan Ramadan, kemudian amalan-amalan yang lainnya, tilawah Al-Quran, membaca Al-Quran, sedekah, infak, zakat, berbaik kepada siapapun, ya, sholat, ya, ruku, sujud, dan amalan-amalan yang lainnya, berbakti kepada pasangan, ya, suami kepada orang tuanya, dan juga kepada keluarga istrinya, dan begitu pun istri kepada pasangannya, kepada suaminya, juga kepada anak-anak, ya, dan semuanya. Nah, akhir kata adalah sahabat semua, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, semoga Allah menerima amal kita semua. Ya, saya hatur nuhun, terima kasih atas kebaikan teteh-teteh, ibu-ibu, sahabat MPP dan Permiip semuanya. Ya, kita menyampaikan jazakumullahu khairan katsir atas kebaikan yang diberikan. Semoga Allah memberikan pahala yang terbaik, memberikan kesehatan, keberkahan, keistiqomahan, perlindungannya, dan Allah memudahkan urusan dunia dan akhirat kita. Dan pada puncaknya adalah Allah mengampuni kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Alhamdulillah. Masya Allah ya Ustadz ya, renungan akhir Ramadan gitu ya Ustadz. Sebenarnya bukan cuma buat akhir Ramadan, tapi juga buat hidup kita ya Ustadz ya. Kayak tadi mengenai semua ibadah ya Ustadz ya. Kita harus berpikir apakah ibadah kita diterima atau enggak. Tapi kalau kayak gitu hidupnya bukannya cemas terus Ustadz jadinya. Gimana nih Ustadz? Jadi kalau misalnya kita selalu mikirin diterima nggak ya, diterima nggak ya gitu. Di satu pihak bukannya kita harus selalu berprasangka baik gitu Ustadz. Karena kalau saya, oh iya Ustadz, berhubungannya itu, jadi gini Ustadz, kebetulan banget. Karena pernah nih satu kali saya diskusi dengan anak saya Adam ya. Karena dia kan imam tarawih kami gitu ya Ustadz ya. Terus saya pernah bilang sama anak saya gini, kamu coba bacaannya dibagus sedikit. Allah itu jangan Allah, Allah, Allahu Akbar gitu, tapi Allahu Akbar karena ada tanda bacanya gitu Ustaz ya. Kalau sholatnya bagus nanti diterima sama Allah gitu. Terus dia jawabnya gini, berarti selama ini sholat saya nggak terima dong. Gitu Ustaz. Kaget kan saya Ustaz ya. Insya Allah diterima, insya Allah diterima. Tapi kan kalau udah dikasih tahu berarti kan eh, pelajaran baru gitu Ustaz. Nah hal-hal kayak gini Ustaz sebenarnya kadang-kadang mungkin yang bikin banyak orang ya Ustaz ya mungkin capek-capek sholat tapi nggak tahu nggak diterima gitu misalkan kayak gitu Ustadz. Gimana nih Ustadz untuk menjawab pertanyaan seperti itu dan juga
pertanyaan saya sih Ustadz gitu. Memang kita harus selalu cemas kan apakah amal kita diterima atau enggak. Tapi di satu pihak kan kita harus memiliki prasangka baik terus sama Allah. Gimana Ustadz? Kita harus bersikap menurut Ustadz. Nuhun. Iya, baik ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, iya makanya tadi memang nasihat yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali ya, dalam kitabnya bahwa di dalam bahasa agama kan bahasa Arab itu kan khauf dan roja ya. Jadi khawatir ataupun cemas, tetapi di sisi lain eh, harus roja, berharap ya, karena harapan kita adalah kita berharap kepada Allah ya. Karena kan katanya jangan berharap kepada manusia kan. Kalau berharap kepada manusia nanti kalau tidak dapatkan eh, sakit gitu kan. Nah, berharap kepada Allah. Nah, memang dua hal ini itu saling berkaitan dan harus beriringan ya. Ketika cuma khawatir saja berarti khauf gitu kan, takut gitu kan. Khauf, khauf itu kan takut. Takut, khawatir, gelisah. Ya, gelisah memang maknanya itu tidak baik. Cemas gitu kan. Cemas, gelisah itu kan. Bawaannya nanti kepada pesimis gitu kan. Tetapi makanya kenapa kata Imam Al-Ghazali antara khauf dan roja, antara khawatir dengan berharap ini saling bergandengan gitu kan. Ya, karena dengan adanya khawatir itu tumbuh motivasi itu kan. Ah, jangan-jangan ibadah saya tidak diterima, maka berupaya untuk terus lebih baik. Nah, itu yang saya pahami dari tadi yang disampaikan oleh oleh uh, dalam kitabnya gitu kan. Bahwa antara khauf ya dalam Imam Al-Ghazali itu kan antara khauf dan roja, berharap dan kemudian khawatir ya. Jadi dengan khawatir itu justru menjadi motivasi kita untuk lebih baik ya. Jangan sampai dengan khawatir kita malah malah eh, tidak tidak semangat ibadah gitu kan. Justru dengan khawatir itu kita termotivasi untuk lebih baik. Ya, sama halnya mungkin dengan kalau diibaratkan kepada manusia, kita memang lebih lebih mudah ya mengibaratkan kepada manusia. Eh, Bagaimana pasangan gitu kan? Taruh kalau istri kan kepada suami, ya khawatir ya ataupun merasa cemas kalau kalau tidak sesuai dengan keinginan. Nah, maka ada dua hal memang ya, ada dua hal. Ketika itu menjadi pesimis itu yang tidak baik. Tetapi dengan khawatir ini kan menjadi optimis sehingga akan melakukan hal yang lebih baik. Ya, jadi bergandengan antara cemas dan harap ya ataupun antara khauf dan roja. Ya, karena harapan kita adalah pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dengan adanya khawatir itu menjadi motivasi untuk lebih baik, untuk meningkatkan amalan-amalan ibadah kita. Itu yang saya pahami. Mengatur nuhun. Belum di-unmute. Ya Ustadz. Baik, sekarang saya paham. Jadi itu yang memang harus ditekankan ke anak-anak saya Ustadz ya bahwa saya berbilang sama anak-anak saya bahwa tetaplah sholat walaupun kita mungkin nggak merasa orang baik gitu ya Ustadz ya karena insya Allah dengan sholat itu akan merubah kita menjadi baik gitu ya Ustadz ya gitu kan insya Allah Ustadz baik terima kasih Ustadz baik ini udah ada pertanyaan Ustadz dari Telin Telinnya masih ada atau udah nggak ada ya karena kemarin bilang kalau nggak sempet udah nggak ada harus pergi masih ada Tehlinnya kalau gitu saya bacakan deh mumpung Tehlin masih ada. Assalamualaikum Pak Ustadz, mohon dijelaskan perbedaan puasa siam dan saum. Arti id secara hakikat itu apa? Terima kasih. Mangga Ustadz. Baik, terima kasih ya. Siam dan saum, ya, itu kan bahasa Arab. Saum itu apa? Saum ada siam. Dalam ayat itu kan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siam. Ya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa. Ya, kalau saum itu satu kata katanya satu dalam artian
eh, mufrad kalau bahasa Arab itu kan. Ya, ada mufrad, ada tasmiyah, ada jama' di bahasa Arabnya itu kan. Ada satu, ada dua, ada banyak. Ya, kalau bahasa Indonesia kan apa? Plural gitu kan. Ya. Jadi saum itu kata tunggal. Kalau siam kata majmuk. Ya, mungkin itu ya, maksudnya. Itu kan. Jadi kalau saum itu adalah satu, ya tunggal. Kalau siam itu adalah banyak. Jadi dalam dalam tata bahasa gitu kan. Ya tentunya ketika ditelusuri itu semuanya ada maknanya gitu kan. Ya. Kalau saum diartikan puasa berarti kan, kalau siam puasa-puasa. Ya. Banyak hikmahnya gitu kan. Ya. Jadi kalau sekilas yang saya bisa pahami dari hikmah puasa ataupun puasa-puasa, kita kan berpuasa menahan ya. Menahan dari hal yang membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa kan banyak makan, minum, kalau suami istri kan berhubungan itu kan. Ya. Dan juga yang puasa itu ya tadi dikaitkan dengan betapa banyak orang yang berpuasa itu hanya menahan lapar dan dahaga. Ya, bisa jadi hidungnya tidak berpuasa dari mengambu yang tidak baik, ataupun telinganya tidak berpuasa dari mendengar yang tidak baik, matanya tidak berpuasa. Nah itu maksud keterangan tadi mengingatkan kepada kita. Banyak orang yang betapa banyak gitu kan, rubas ini ataupun kullu, banyak kebanyakan orang hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Itu yang kita tidak ingin. Makanya secara bahasanya ini hikmah yang bisa saya renungkan gitu kan, ya karena kan akhir-akhir ini harus banyak merenung gitu kan. Hikmah yang saya renungkan adalah puasa-puasa itu maksudnya bisa jadi bukan cuma menahan itu saja, ya mata kita berpuasa dari menahan yang tidak baik, ya juga juga yang lainnya. Jadi kalau secara bahasa itu memang saum itu adalah kata tunggal, kalau siam itu adalah kata jama, ya hikmahnya adalah puasa kita bukan cuma menahan lapar dan dahaga saja. Puasa menahan dari hal-hal yang tidak baik dan anggota badan kita semuanya dipuasakan. Bukan cuma perut saja. Ya, tadi mata, hidung, telinga, mulut ya mungkin tidak mengatakan yang tidak baik. Makanya ketika berpuasa itu kan Rasul memberikan arahan ya. Ketika sedang berpuasa ada orang yang mau mencelakakan kita, orang yang berbuat jahat kepada kita, katakanlah kan, kul inni soimun. Saya sedang berpuasa. Ini gambaran bagaimana kita menjaga apa? Menjaga mulut kita, menjaga lidah kita. Itu hikmahnya yang saya pahami. Jadi ada saum, ada siyam. Memang dalam ayat tentang puasa 183 itu menggunakan jamak ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Jadi kalau saum itu tunggal, kalau siyam secara kalimat, struktur kalimat itu adalah jamak ataupun plural gitu kan. Ya, baik. Itu kemudian tadi satu lagi apa teh? Makna id ya. Ya. Id itu kan bahasa Arab juga sama ya. Id itu artinya kembali. Ada ya audu ya, kembali. Id ya, Idul Fitri kembali kepada fitrah ataupun kesucian. Ya. Jadi ada dua makna memang dalam makna Idul Fitri itu secara bahasa. Id artinya kembali, fitrah, fitr ada yang mengatakan bahwa fatrah itu artinya kan berbuka. Ya, jadi nanti Idul Fitri kembali kepada berbuka. Ya setelah 1 bulan kita puasa, nanti Syawal buka lagi, ya buka secara keseluruhan. Kalau yang setiap hari kan berbuka, nanti sahur puasa lagi, buka lagi gitu. Ya kalau Idul Fitri kembali kepada buka maksudnya nanti Syawal kan buka lagi, tidak tidak puasa lagi. Ada juga yang mengartikan bahwa Idul Fitri kembali kepada fitrah kesucian. Ya, makanya dengan puasa yang betul, tadi harapannya adalah bagaimana doa kita, Engkau adalah yang Maha Pemaaf, maafkanlah, berarti bersih gitu kan. Dosanya tidak ada. Ya, maka kembali kepada dengan puasa ini harapannya dosa kita gugur semuanya, kita bersih, kembali kepada fitrah. Itu dua makna secara bahasa. Jadi kembali kepada berbuka, ya, kembali kepada kesucian. Ya, ya semuanya betul maknanya gitu kan. Ya. Demikian yang bisa ditangkap teman-teman.
Baik, Ustadz. Barokallah. Gimana, Tehlin? Cukup jelas? Alhamdulillah cukup jelas. Hatur nuhun Pak Ustadz Teh Dini. Sawang Sama-sama. sunat. Baik. Ada pertanyaan berikutnya, Pak Ustadz. Datang dari Teh Heti. Teh Heti di bendara kita nih, Pak Ustadz nih. Pekerjaannya Teh Heti di MPP ini ya, tanggung jawabnya besar nih. Alhamdulillah selalu amanah. Baik, Amin. Amin, pertanyaannya. amin. Pertanyaannya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Untuk wanita yang haid di 10 hari terakhir Ramadan sehingga sampai Ramadan berakhir, dia masih berhalangan, apakah dia bisa mendapatkan husnul khotimah dalam ibadah Ramadannya? Insya Allah ya Pak Ustadz ya. Kalau nggak adil dong buat perempuan ya Pak Ustadz ya. Gimana nih Pak Ustadz? Mangga. Iya, insya Allah semuanya mendapatkan akhir yang baik. Jadi perempuan ataupun wanita, ibu-ibu yang masih haid itu kan, itu juga bagian daripada takdir, ya harus diterima. Dan menerima kepada takdir itu kan bagian daripada ibadah. Ya. Beriman kepada takdir itu kan rukun iman. Ya. Jadi dinikmati betul karena bukan cuma puasa berbuat kebaikan di bulan ini, walaupun puasa memang istimewa, ya tidak ada di bulan yang lainnya kecuali yang wajib ini di bulan puasa ataupun di bulan Ramadan, ya. Dan bagi teteh-teteh ibu-ibu yang sedang berhalangan ataupun haid datang bulan itu insya Allah mendapatkan kebaikan-kebaikan, ya, karena masih banyak kesempatan untuk berbuat kebaikan, ya, walaupun sedang haid, ya. Sedang haid bisa cuma puasa saja kan yang tidak boleh. Puasa dengan sholat, gitu kan, ya. Masih bisa berzakat, masih bisa infak sedekah, masih bisa berzikir, masih bisa berkhidmat, berbakti kepada suami, ya, masih bisa berkhidmat kepada orang lain, kepada anak-anak, orang-orang yang kita sayangi, kepada keluarga. Masih banyak pintu-pintu kebaikan, ya. Bahkan menarik memang bagi ibu-ibu, tete-tete yang sudah berpasangan itu kan dengan suaminya. Di dalam sebuah hadis disebutkan ketika seorang wanita dia sholat, kemudian juga berpuasa, ya, menjalankan yang wajib saja, kemudian dia taat kepada suaminya, maka silahkan masuk dari pintu surga manapun yang diinginkan. Berarti maknanya adalah banyak peluang kebaikan. Ya. Jadi walaupun sedang haid kondisinya, karena haid itu kan bukan, saya kira bukan keinginan sendiri gitu kan. Tetapi di sisi lain disyukuri karena ketika tidak ada haid, haid kan tidak normal. Nanti tidak secara kesehatan kan, secara ini tidak ada keturunan nanti itu kan. Nah jadi itulah ya kan, ada teteh-teteh ibu-ibu lebih mengetahui kan ada masa subur, masa haid itu kan. Nah itu kan sebagai apa ya? Itulah takdir dari Allah. Jadi tetap semuanya optimis, insya Allah bisa banyak berbuat kebaikan di bulan Ramadan ini, ya. Taat kepada suami, ya, itu ketika menghidangkan, membantu suami itu kan di dalam melaksanakan ibadah puasanya, nah itu mendapatkan. Dan ada satu hadis yang menjadi motivasi bagi kita kan terus Ramadan ini, siapa yang memberikan buka kepada yang berpuasa, nah nanti kalau suami anak-anak tidak ada yang masak gitu kan, walaupun punya uang, masa makan uang kan nggak bisa gitu kan. Ya, bagaimana ibu-ibu teteh-teteh yang berkhidmat, yang berbakti dengan menyiapkan sahur dan buka itu luar biasa, mendapatkan pahala yang sama itu kan tanpa dikurangi dan di situ. Jadi insya Allah masih banyak peluang kebaikan, ya. Walaupun mungkin kalau saya kan tidak merasakan, cuma mencermati saja. Memang ya ketika melihat pasangan saya pun sedang haid, kayak apa ya, eh, gregetin bahasa Sunda ya teh, gregetin ingin berbuat kebaikan, tapi banyak pintu berbuat kebaikan, insya Allah semuanya mendapatkan husnul khatimah yang baik, ya. Jadi secara pahala bisa jadi lebih banyak pahalanya, ya, daripada yang tidak haid. Oh, nah, Insya Allah ya Pak Ustadz ya. Insya Allah. Baik, sudah ada
Uni Deni bertanya, Mangga Uni. Makasih Teh Dini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Mohon maaf Ustadz kalau pertanyaannya sama, saya barusan keluar 10 menit ini. Pertanyaannya begini Pak Ustadz. Dalam rangka kita selalu memperbaiki ibadah Ramadan kita, kan boleh ya Pak Ustadz kita membandingkan. Misalnya tahun lalu hanya bisa melakukan ini gitu kan. Ternyata di tahun ini alhamdulillah bisa lebih secara kuantitas. Apakah itu bacaan Al-Qur'annya, sholat sunatnya, begitu. Bagaimana membedakan Pak Ustadz bahwa ini adalah bentuk rasa harap-harap cemas kita, ibadah kita akan diterima, dengan perasaan supaya tidak ujub Pak Ustadz. Demikian Pak Ustadz, terima kasih. Ya baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, memang ini berdekatan sekali ya antara bagaimana kita jangan sampai merasa ujub ataupun sombong di dalam ibadah, karena itulah yang menghancurkan. Ya, iblis itu kurang apa? Pinter, itu kan. Tetapi karena memang dia sombong, maka Allah campakkan gitu kan. Dan sampai hari kiamat. Ya, maka itu ya penyakitnya iblis ataupun syaitan itu kan, aba wastakbar. Nah, ini yang menjadi warning bagi kita ya, di dalam ibadah kita. Karena sampai ada ungkapan bahwa seorang pendosa yang dia bersimpuh di hadapan Allah, ya, menyesali perbuatannya, ataupun bertobat, itu kan jauh lebih baik dibandingkan dengan seorang ahli ibadah yang akhirnya dia sombong, merasa takjub ya dengan amalan-amalan baiknya. Nah, maka bagaimana kita senantiasa melatih? Karena amalan yang dilakukan dengan sombong, dengan ujub itu di dalam Al-Quran disinggung. Ya, ini memang ayat yang berkaitan dengan sedekah ataupun ya berbuat baik gitu kan. Famasaluhu kamasali safwanin a'nitraf fa'asabahu wabilun fatarakahu salda. Ya, sama seperti ada butiran debu di atas batu yang licin, kemudian disiram dengan hujan yang sangat lebat. Apa yang tersisa? Tidak yang tersisa. Nah, maka bagaimana kita di dalam diri ini ya terus berlatih supaya tidak sombong, dan adanya sombong itu memang ya mengikis penyakit kita, penyakit ria dan sum'ah. Ria itu kan ingin dilihat amalan kebaikan oleh orang lain. Kalau sum'ah ingin didengar kebaikan. Ini adalah penyakit-penyakit yang membahayakan. Nah, maka bagaimana di dalam kita beribadah ini ya agar terhindar daripada sombong ya, karena sombong itu hanya milik Allah gitu kan. Ya, walahul kibriya nah, dalam ayatnya. Ya, maka kita senantiasa teringatkan ketika akan sholat, ya, ketika nanti di akhir kan walitu kabirullah, akhir Ramadan itu kita banyak mengagungkan Allah, Allahu Akbar, Allah yang maha besar, hanya Allah. Jadi sombong itu memang pakaiannya Allah gitu kan. Ya walahul kibriya fis samawati wal ardh. Ya. Kalau kita manusia tidak. Nah, maka bagaimana terus kita melatih supaya tidak sombong, dan di sisi lain memang ada yang merasakan ataupun mencatat amalan-amalan kita. Alhamdulillah, disyukuri ketika Ramadan kali ini secara kualitas itu secara kuantitas lebih banyak. Ya. Mungkin kalau tilawah Al-Qur'annya, tadarusnya
Kalau tahun kemarin 1 kali hatam, sekarang bisa 3 kali, 4 kali. Alhamdulillah. Ya, perbanyak berharap kepada Allah tadi dengan doa. Ya Allah, taqabbal minna ya Allah. Ya Allah, terimalah amalan-amalan kami. Ya, perbanyak dengan berdoa. Ya, untuk mengikis sifat sombong. Karena sombong itu hanya milik Allah dan kita tidak diperkenankan, kan itu akan merusak amalan-amalan kita. Ya, jadi disyukuri ketika bisa lebih Ramadan tahun ini dengan secara kuantitas, mungkin tilawahnya, tarawihnya tidak ada bolong, ataupun puasanya lebih bisa merasakan ketenangan, itu kan disyukuri. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah bisa menerima takobal, menerima ibadah, ya, dan dijauhkan dari sifat sombong, karena itu adalah yang akan merusak amalan-amalan kita. Oh, demikian yang bisa ditanggapi. Makasih Ustadz. Sama-sama. Baik, semoga cukup menjawab ya, Uni. Baik, Ustadz, sambil menunggu pertanyaan berikutnya, karena masih ada waktu, saya ada pertanyaan gini, Ustadz, kan katanya 10 hari terakhir di bulan Ramadan, malaikat diturunkan, dan juga malaikat Jibril ya, Ustadz ya, yang akan mengaminkan doa-doa kita gitu, Ustadz. Cuman saya pernah baca, Ustadz, saya catat nih ya, dalam Al-Quran surat Al-Qadar 4 tercantum ayat tersebut yang artinya, pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Segala urusan itu apa ya Ustadz maksudnya di situ Ustadz? Nuhun Ustadz. Baik, terima kasih Teh atas pertanyaannya. Dalam surat Al-Qadar itu, ya, jadi tentang Lailatul Qadri, wa ma adraka ma Lailatul Qadr, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, bahwa malam itu lebih baik daripada 1000 bulan, ya, perhitungan kebaikannya. Jadi kalau amalan-amalan kebaikan itu kan dilipat gandakan menjadi 10, menjadi 70, menjadi tidak terhingga, ya. Dalam berbagai ayat itu disebutkan wallahu yudha'ifu liman yasha bighairi hisab, ya. Tanpa hisab, ataupun juga diartikan Allah melipat gandakan, kalau bahasa internetnya mungkin unlimited gitu kan, tanpa batas gitu kan, ya, tanpa batas. Ya, sama dengan puasa itu kan, dalam hadis qudsi disebutkan wa ana jazibi, tanpa batas, saking banyaknya pahala kebaikan, dan itu adalah mutlak. Kalau ada para menteri itu prerogatif presiden, nah ini kalau ini kan prerogatifnya Allah itu kan, ya. Dan semua amalan yang kita lakukan, pahalanya kan nanti maksimal dibalas di akhir, pahala itu ajar itu kan. Dan semuanya rahasia. Walaupun ada sholat yang berjamaah 27 derajat, seperti apa gedenya gitu kan, 27 derajat itu, ya. Ini sebagai motivasi bagi kita. Dan ada beberapa keterangan yang menyebutkan memang ada nanti penyesalan-penyesalan, ya. Penyesalan di akhirat orang-orang yang berbuat kebaikan, menyesal karena saking gedenya pahala, saking besarnya, saking banyaknya, kenapa dulu tidak melakukan banyak gitu kan. Itu penyesalan orang-orang yang berbuat kebaikan nanti di akhirat gitu kan. Nah, karena kalau kita mengetahui, ya, begitu dahsyat pahalanya, dan bisa jadi ya, dunia ini makanya tidak bisa menampung atas pahala kebaikan yang kita lakukan. Sama halnya mungkin dengan apa, kalau dalam ketika bulan puasa kan banyak itu ya, banyak tajil, banyak rujak, ya. Ada rujak 1 ember, ya. Kita hanya punya tempat untuk menampungnya 1 gelas itu kan, ya. Ya bingung kan, gimana tuh, pengen padahal disediakan rujak yang seger 1 ember, tapi kita hanya bisa menampung, hanya punya gelas gitu kan. Ya, banyak yang
itu kan tidak bisa tertampung sama kita. Ya, luber lah itu kan. Ya, makanya nanti ada lebaran, ada luberan gitu kan. Jadi liburan juga sama gitu kan. Nah, jadi bagaimana dengan pahala-pahala itu, ya, hanya Allah yang membalasnya. Nah, kemudian ya kita hanya berharap kepada Allah, mudah-mudahan ya amalan diterima. Ya, itu mungkin yang bisa ditanggapi terkait dengan yang barusan. Saya masih kurang nangkep Ustadz, maksudnya yang malaikat itu maksudnya mengurusi segala urusan itu maksudnya dalam ibadah gitu Ustadz, yang hubungannya dengan ibadah kita, kehidupan kita sehari-hari, atau gimana Ustadz? Ya, kemudian di dalam surat masih nyambung tadi ya, saya keburu kepotong. Jadi kebaikan itu kan lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, kemudian salamun hiya hatta matla'il fajr. Ya, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Kemudian malaikat turun, warruh. Ya, memang di sini disebutkan malaikat yang turunnya adalah malaikat Jibril. Karena Jibril itu dikenal nama lainnya adalah Ruhul Amin. Ya, tanazzalul malaikatu warruh. Ya, malaikat turun, ya, dipimpin oleh Ruhul Amin, malaikat Jibril. Biidni rabbihim, dengan izin Tuhan. Ya, biidni rabbihim min kulli amr, salamun hiya hatta matla'il fajr. Ya, membawa kedamaian, ya, mendoakan ya, sampai terbit fajar itu kan. Nah, sampai terbit fajar. Nah, segala urusan ini yang kita pahami memang dari berbagai keterangan bahwa bagaimana kita manusia itu kan banyak urusan. Ya, kalau lagunya anak-anak itu kan lagu apa? Doraemon atau apa itu? Aku ingin begini, aku ingin begitu. Ya, bahasa Sundanya kan loba kahayang. Banyak sekali keinginan kita. Ya kan? Coba kalau sekarang kita ditanya ingin apa coba sekarang, minta apa sama Allah gitu kan. Ya pasti itu dalam waktu 1 menit banyak itu yang ditulis. Ya, coba aja semua kita gitu kan. Ya, ya betul kata lagu tadi, aku ingin begini, aku ingin begitu, ingin banyak sekali keinginan. Ya, kalau bahasa lainnya kan berbagai urusan itu kan ingin. Ya, seperti itu. Jadi bagaimana mulianya malam Lailatul Qadar itu sampai digambarkan malaikat itu ya mendoakan dan menangani segala urusan yang kita minta, ya, ya. Tapi di sana kan ada kata-kata biizni rabbihim, dengan izin Allah. Gitu kan. Jadi malaikat yang ditugaskan juga dengan izin Allah, gitu kan. Nanti yang mengabulkan bukan malaikat, gitu kan, Allah yang mengabulkan. Ya. Jadi biizni rabbihim, ya, dengan izin Allah. Jadi yang kita pahami bahwa segala urusan itu ya kita banyak urusan memang kita itu meminta segalanya kepada Allah. Jadi semuanya pasrahkan semuanya, curahkan semuanya, minta kepada Allah itu kan. Kan kita memang banyak urusan. Ya, ini kan peluang bagi kita bahwa kalau ketika menginginkan sesuatu, ya kalau istri menginginkan ingin dibelikan itu di Lebaran kali ini, ya udah yang pertama minta dulu sama Allah gitu kan. Karena yang menggerakkan hati suami adalah Allah gitu kan. Ya Allah, saya pengen apa gitu kan. Mudah-mudahan suami tergerak gitu kan. Ya nanti insya Allah dimudahkan gitu kan. Itu yang saya pahami terkait dengan segala urusan itu. Karena memang malaikat dengan izin Allah, malaikat Ruhul Amin, atau malaikat Jibril memang pimpinannya malaikat itu kan. Jadi segala urusan itu kan. Ya, kita berkeluh kesah semuanya minta kepada Allah gitu kan. Urusan dunia, urusan akhirat, urusan apapun gitu minta kepada Allah. Ya. Tanazzalul malaikat, dan itu kesempatannya adalah ada di malam Lailatul Qadar. Nah, itu sebenarnya motivasi sekali. Makanya tadi erat kaitannya dengan pembahasan kita renungan. Renungan karena di 10 hari terakhir itu, malam terakhir itu adalah sunnahnya ataupun kebiasaan Kanjeng Rasul, orang-orang soleh terdahulu adalah itikaf. Itikaf itu kan berdiam diri. Inti berdiam diri itu kan sebenarnya merenung ya sampai sejauh mana kehidupan kita. Itu kan sejauh mana, karena dengan adanya merenung itu nanti ada lompatan kebaikan ya, ataupun mungkin bahasa lainnya bisa jadi nanti ada strategi yang jitu gitu kan kalau dalam kehidupan ini gitu kan. Ya, kalau dalam orang yang suka bisnis itu kan nanti ini investasi yang cocok itu di mana gitu kan.
Ya, investasi itu kan banyak gitu kan, bisa di perumahan mungkin kan, bisa di perhotelan, bisa di perikanan. Nah, nanti dengan adanya kontemplasi merenung gitu kan, nanti Allah berikan petunjuk. Nah, kamu investasinya nih yang bisnis ini di bidang ini, nanti tidak akan rugi. Kan mungkin ada orang yang rugi melulu walaupun itunya banyak gitu kan. Ya, jadi makanya dengan bagi siapapun gitu kan, dengan segala urusannya gitu kan, nanti minta semuanya kepada Allah, terkhusus ya di malam 10 terakhir ini, malam Lailatul Qadar itu. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk itu, karena sebagaimana doanya ya Allah, Allahumma ja'alna mimman qama wa shoma Ramadan dan imanan wa ihtisaban. Kita minta kepada Allah orang-orang yang bisa berpuasa, orang yang berdiri di malam hari untuk beribadah kepada Allah, dan mimman qama lailatul qadri, yang mengisi malam Lailatul Qadar itu dengan iman dan mengharap kepada Allah. Mudah-mudahan, karena tadi kita ya banyak urusan manusia itu gitu kan. Ya, jadi semua urusan itu kita adukan kepada Allah, dan nanti akan diaminkan oleh Ar-Ruhul Amin, ya, malaikat Jibril, dan juga malaikat-malaikat yang lainnya biizni rabbihim, dengan izin Allah insyaallah. Demikian. Baik Ustadz, Masya Allah. Mudah-mudahan ya doa-doa kita diaminkan oleh pimpinannya malaikat ya Allah. Baik Ustadz, mungkin ini pertanyaan terakhir Ustadz, karena waktunya juga. Saya penasaran Ustadz, tadi Ustadz menyinggung mengenai Lailatul Qadar, kan 10 hari terakhir ya Ustadz ya. Ada nggak sih Ustadz dalam Al-Quran itu ciri-ciri orang yang mendapatkan eh, malam Lailatul Qadar Ustadz? Kan kalau malamnya selalu digambarkan hening, ini, itu, dan sebagainya Ustadz ya. Jadi dulu nih Ustadz, saya kalau malam ganjil 10 itu tuh Ustadz ngeliat keluar mulu kerjaan. Tapi kan meteo kita nggak tahu ya Ustadz ya gitu kan. Jadi kadang-kadang kayaknya ini malam Lailatul Qadar apa gimana gitu. Kalau sekarang udah nggak terlalu ngeliat itu lagi Ustadz. Cuma ada nggak sih Ustadz dalam Al-Quran ciri-ciri orangnya Ustadz ya? Ada nggak Ustadz? Mangga Ustadz. Ya baik ya, terima kasih. Baik, terkait dengan Lailatul Qadar, memang di Al-Quran itu disebutkan secara umum, tetapi yang menyeluruh gitu kan, ya, menyeluruh, bisa diselami, bisa ditafsiri semuanya, bisa diinterpretasi. Jadi lebih jelas memang di dalam surat Al-Qadar itu kan, namanya juga Al-Qadar, Lailatul Qadar, ya. Jadi khairun min alfi syahr, tadi itu kan lebih baik daripada 1000 bulan. Dan kalau secara khusus di Al-Quran disebutkan tanda-tandanya, memang tidak ada ayat yang menyebutkan. Ya. Tetapi memang di dalam berbagai keterangan para ulama, dari hadis Rasul, ya, dari hadis itu adanya. Ya, memang ada ciri-ciri Lailatul Qadar. Ya. Bahkan bukan saja di dalam manusia, ya, di dalam diri manusia. Manusia itu nanti bisa merasakan getaran dari alam justru, itu kan. Ya. Saking mulianya malam Lailatul Qadar ini, bukan saja secara pribadi manusia, alam juga bisa merasakan, ataupun ada tanda-tandanya di alam. Dan alam itu adalah langit dan bumi, itu lebih besar penciptaannya. La khalqus samawati wal ard akbar min khalqin nas. Ya. Jadi penciptaan langit dan bumi itu lebih dahsyat, lebih besar daripada penciptaan manusia. Ya. Dan penciptaan manusia itu kan subhanallah, masya Allah, luar biasa kan, unik gitu kan manusia. Ya. Dan dalam Al-Quran disebutkan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sempurna penciptaan manusia. Dan penciptaan langit dan bumi itu lebih dahsyat. Dalam Al-Quran disebutkan lebih besar, la khalqus samawati wal ard akbar min khalqin nas. Nah, jadi malam Lailatul Qadar itu alam juga ya bisa bisa dilihat gitu kan. Bisa merasakan tanda-tandanya. Ya, seperti yang Teteh tadi sebutkan itu kan, bahwa malamnya begitu cerah, ya paginya juga cerah, matahari tidak panas, tidak dingin gitu kan. Alam saja bisa bisa apa ya, memperlihatkan tanda-tandanya, dan itu bisa terserap energi itu dalam diri manusia. Ya, manusia bisa tenang, yang mendapatkan Lailatul Qadar memang tidak ada stempelnya dalam, tetapi itu bisa dirasakan. Ya, alam saja yang begitu dahsyat penciptaannya bisa nampak merasakan gitu kan. Jadi tenang, hening, kemudian matahari disebutkan
dalam keterangan itu tidak panas, ya paginya tidak menyengat dan tidak dingin, ya pokoknya enak saja gitu kan, enak dirasakan. Dan mungkin ya kita sering merasakan bagaimana nuansa batin itu ada kalanya dipengaruhi oleh nuansa itu ya, nuansa alam gitu kan. Coba kalau sekarang hujan, ya kan juga terasa apa ya, mau ngabuburit, mau jalan-jalan nggak jadi gitu kan. Hujan gitu kan. Kalau terlalu panas juga kepada kondisi badan kan gerah gitu kan. Nah, alam ini bisa memberikan energi ya dengan izin Allah gitu kan. Di suasana hening enak gitu kan, bisa dirasakan. Ya, begitupun dengan Lailatul Qadar berdasarkan berbagai keterangan para ulama dan hadis itu. Ya, alam juga bisa menampakkan ataupun bisa merasakan itu dan bisa dirasakan juga sama kita. Karena kita akan hidup di alam ini gitu kan. Ya. Dan ada tanda-tandanya memang ya. Jadi ya tadi tidak, kalau matahari tidak begitu menyengat dan tidak, jadi enak saja cuaca ataupun bisa dirasakan, itu tanda-tanda mendapatkan Lailatul Qadar ya. Jadi ya mudah-mudahan kita termasuk, jadi karena ini siapapun gitu kan, siapapun di belahan manapun bisa mendapatkan. Dan kenapa satu lagi ya, misteri ini memang dalam berbagai keterangan ini banyak yang memburu malam Lailatul Qadar itu di apa ya, di malam-malam ganjil. Nah, makanya di dalam berbagai keterangan tadi kan Rasul juga bersungguh-sungguh adalah asyril awakhir, 10 malam terakhir. Sebenarnya tanpa tanpa apa ya, tanpa dipilah-pilih, mau malam ganjil, mau malam genap, semuanya bersungguh-sungguh gitu kan. Nah, karena memang ini unik sebenarnya gitu kan. Bagian daripada renungan kita juga gitu kan. Ya, bahwa kita memang supaya maksimal di malam-malam terakhir ini. Ya, bukan cuma di malam ganjil, walaupun malam ganjil di beberapa keterangan memang disebutkan juga terlebih ketika bertepatan dengan malam Jumat, malam ganjil, kemudian malam 27, nanti malam 27 ya. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi energi bagi kita, nanti malam 27 kita bisa maksimal, optimal, itu kan ya dimanapun kita berada. Tetapi sebenarnya dunia ini kan berputar ya, seperti halnya sekarang gitu kan. Sekarang di Indonesia mau mendekati maghrib, ya jam 5 lewat, ya lewat 37, sekitar setengah jam lagi kurang mau maghrib. Di Perancis kan siang hari ya, mau duhur gitu kan, ya. Jadi begitupun dengan malam Lailatul Qadar, ya bisa jadi di Indonesia malam, tapi kan di tempat lain tidak malam. Nah, inilah bagaimana kita berburu gitu kan, ataupun berburu malam Lailatul Qadar. Kesempatan ini peluangnya begitu besar ya, jadi bisa jadi di Indonesia malam, di belahan bumi lain belum malam ya. Jadi maksud saya adalah peluang besar bagi kita gitu kan, bagi siapapun yang dimanapun untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan di akhir ya. Jadi waktunya memang walaupun malam itu secara jamnya kan tidak persis sama ya, tidak persis sama. Di Perancis saja dengan Indonesia kan beda sekitar 5 jam. Ya, jadi kita berpeluang besar siapapun dimanapun untuk mendapatkan banyak kebaikan. Makanya selamat terus merenung untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan di akhir Ramadan ini. Itu mungkin teh. Baik Ustadz, atur nuhun, Masya Allah. Ustadz, kalau dibilang malam Lailatul Qadar itu hitungnya dari jam berapa ya Ustadz ya? Kalau malam Mm-mm. malam Hijriah itu ya sesuai dengan tanggal ya teh. Tanggal Hijriah itu mulainya dari maghrib ya, Hmm. dari Mm-mm. maghrib. Ya, kalau kemarin awal Ramadan dan nanti juga akhir Ramadan ataupun awal Syawal, kalau di Indonesia kan ada itu ya, sidang isbat itu untuk menentukan besok tanggal 1 atau tidaknya. Ya, hilal itu kan dah. Jadi mulainya adalah pas malam, itu disebut malam itu mulai dari maghrib itu kan sudah malam sampai sampai subuh ya, sampai subuh. Ya pokoknya ketika kita tidur mungkin ini masih malam atau sudah siang, nah itulah malam gitu kan ya. Secara alam Hmm. kan gelap, itu itulah malam gitu kan ya. Kalau jam normal memang, kalau di Indonesia ketika jam normal kan jam
jam 6 ya, dari jam pokoknya waktu maghrib itu malam, udah malam, jam 6 sampai jam ba'da subuh gitu kan ya, ba'da subuh ya juga sekitar jam 6 atau setengah 6 gitu. Tapi kalau memang dalam ayat tentang Lailatul Qadar itu kan salamun hiya hatta matla'il sampai fajar gitu kan ya, fajar itu kan subuh gitu kan ya, sampai subuh berarti kan malam ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk maksimal ibadah di malam Lailatul Qadar ini. Baik Ustadz, baik. Alhamdulillah. Ustadz, ada waktu sedikit nggak? Ini ada satu orang mau bertanya Ustadz secara langsung. Masih bisa Ya, Ustadz? masih bisa. Mangga Siva. Assalamualaikum, makasih Teh Dini. Assalamualaikum Pak Ustadz, maaf terlambat mau nanyanya, baru keinget ini. Cepat aja Kak Ustadz. Ini pertanyaan saya, kita kan konteksnya tinggal di negara non-muslim ya, mayoritas ya. Pertanyaan saya, apakah kita boleh pasti boleh sih. Maksudnya kita bisa bersedekah atau berzakat kepada orang yang bukan Islam. Terus apa kita mendapat pahalanya sama ya Pak Ustadz kalau misalnya kita mau memberi sama yang orang yang Islam sama yang bukan non-Islam? Zakat atau bersedekah itu boleh atau enggak? Itu pertanyaan saya Pak Ustadz. Makasih, nuhun Teh Dini, mohon Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau zakat memang sudah ditentukan di dalam Al-Quran peruntukannya ya kepada 8 golongan itu. Innamas shadaqatu di sana sedekah ya, zakat itu kan bagian daripada infak yang wajib, sedekah yang wajib, zakat ya. Di sana memang ayat terkait dengan peruntukan ya, zakat juga dalam ayatnya kan sedekah. Kita memberi innamas shadaqatu lil fuqara kepada fakir miskin ya. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin kepada orang yang mengurus zakat, wal muallaf, kemudian muallaf ya yang baru masuk Islam, wal gharimin ya kemudian yang banyak hutangnya ya, yang banyak hutangnya karena untuk menghutang untuk keperluan fisabilillah, wal gharimin kemudian firriqab, kemudian orang yang dimerdekakan, wa fisabilillah wa bisabil, kemudian orang yang di jalan Allah ya, kemudian fisabilillah dan ibnu sabil ya, orang yang terlantar itu kan padahal di dalam kebaikan ya. Melihat kepada ini memang secara khusus gitu kan ya, secara khusus kemudian dijelaskan oleh para ulama bagaimana kita memberikan kepada 8 golongan ini ya. Memang itu umum ya, ketika membaca ataupun menyebutkan tentang fakir miskin ya, itu bisa siapapun ya, bisa orang Islam, bisa orang non Islam ya, orang fakir miskin itu kan. Nah, memang ada yang berpendapat bahwa ini semuanya diberikan kepada orang muslim ya. Juga ada yang berpendapat bahwa ya mungkin interpretasi dari fakir miskin tadi, fakir miskin kan mungkin juga ada orang yang non muslim gitu kan ya. Dan ada juga yang berpendapat bahwa ketika berada di lingkungan non muslim ya, karena supaya tersalurkan kepada orang muslim ya kan, bisa disalurkan kepada penduduk muslim ya kan ya. Mungkin kalau sekarang kan mudah bisa ditransfer ya. Juga yang saya pahami memang dari hal ini memang ada perbedaan, karena melihat daripada fakir miskin tadi umum itu kan bisa Islam, bisa orang non Islam, tapi melihat bagaimana kita di dalam Islam itu kan ada yang menyebutkan bahwa harus Islam lagi, berarti kan juga ada solusi ya. Kalau sekarang lebih mudah, yaitu secara keterangan yang kita ketahui terkait dengan asnaf ataupun pemberian sedekah itu ya. Terkait pahala memang ya ini kan mutlak Allah yang memberikan ya, karena tadi pahala puasa, pahala sholat, sedekah, zakat juga sama ya, karena semuanya tergantung dengan
dengan bagaimana niat keikhlasan kita, ya. Karena memang niat dan keikhlasan kan tempatnya di dalam kolbu, di dalam hati, walaupun juga ada kalanya yang bisa nampak daripada amalan kolbu ataupun amalan hati tersebut, ya. Jadi sekali lagi berkaitan dengan itu, dengan zakat ataupun sedekah, juga memang ada yang menyebutkan bahwa lebih afdol kepada orang yang ada di sekitar kita, ya. Mungkin ketika di daerah yang mayoritas non muslim, kemudian tetapi memang dia membutuhkan, ya tadi termasuk kepada fakir miskin yang umum gitu kan, yang yang umum, bukan cuma Islam saja gitu kan. Itu yang kita ketahui terkait dengan ini. Memang ketika ingin keluar daripada perbedaan ataupun ingin tenanglah, saya ingin memberikan kepada orang Islam saja, ya, walaupun di komunitas non muslim, ya bisa dilempar kepada tempat yang lain yang mayoritas Islam. Sekarang mudah gitu kan, ya. Juga kalaupun zakat di Indonesia dengan beras kan juga diperbolehkan ataupun bisa dinominalkan dengan uang, dikonversikan dengan uang gitu kan, ya. Itu yang kita pahami. Memang untuk berbuat kebaikan ini begitu banyak caranya gitu kan, ya. Tadi sekali lagi terkait dengan pahala, itu adalah Allah, ya, yang menentukan. Jadi dapat berapanya, wilayah bagi kita adalah bagaimana kita menjaga niat dan ikhlas. Itu adalah wilayah kita gitu kan. Demikian, wallahu a'lam. Terima kasih banyak Pak Ustadz atas jawabannya, sangat jelas sekali. Terima kasih Teh Dini. Sama-sama, Teh Syifa. Oh ya, atau nuhun Ustadz tadi buat jawabannya. Kalau ada yang mau bayar zakat fitrah, kalau yang di Perancis mungkin buat gampang bisa lewat Permiip. Tahu kali Permiip ya, Permiip kan asosiasi, saya juga pengurus salah satunya, Teh Deni juga, Teh Yanen juga, itu bisa lewat Permiip. Nanti kalau ada yang mau minta rekeningnya bisa bisa kita share. Di sini 7 euro kemarin ya, Teh Yanen ya, Uni ya 7 euro. Jadi bisa lewat Permiip nanti disalurkan langsung. Kalau yang di Indonesia, misalkan bisa, Indonesia mah gampang banget ya gitu. Cuma kalau ada yang mau bayar zakat mal atau mau sedekah, pesantren MDF, pesantren kita juga menerima ya, bisa mengatur. Bahkan kalau ada yang mau sedekah untuk orang tua asuh pun juga bisa. Saya promosi sekalian di sini Ustadz. Mumpung lagi banyak-banyak yang mau sedekah gitu ya. Itu juga bisa lewat pesantren kita kalau ada yang mau jadi orang tua asuh, bisa menjadi orang tua asuhnya, baik berbentuk per bulannya atau aja sedekah. Beberapa teman kita juga di MPP sudah ada ya Ustadz ya, Alhamdulillah ada yang memberikan sedekah, ada yang juga menjadi orang tua asuh. Salah satunya Ibu Idar, eh, Mbak Berta juga sempat, Teh Mariam juga sempat selama 1 tahun lebih malah waktu itu gitu. Jadi eh, ada wadahnya gitu kalau memang mau mau memberikan, kalau memang mau yakin ya Ustadz ya, zaman sekarang apalagi gampang ya Ustadz ya, sistem transfer kayak gitu tuh gampang banget sekarang. Insya Allah kita dimudahkan untuk berbuat baik semuanya. Boleh di-share ya Teh ini. Boleh nanti saya kasih untuk yang Permip ya, untuk zakat fitrah ya. Ya, saya juga udah kok lewat Wise, gampang banget kemarin langsung untuk zakat fitrah 7 euro per orang. Baik Ustadz, kayaknya Ustadz juga udah harus siap-siap mungkin untuk maghrib. Mangga Ustadz langsung saja, apa namanya itu jadi lupa. Ngomong promosi sih tadi Ustadz ya, jadi saking semangat. Oh iya, kesimpulan sekaligus juga doa penutup. Ustadz, sekali lagi saya juga mohon maaf lahir batin sebelum lupa Ustadz, bisi hilaf. Mohon maaf lahir batin. Juga ke teman-teman semuanya mohon maaf lahir batin. Semoga amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Subhanahu wa taala, dan saya mohon maaf bila banyak kesalahan, baik yang sengaja ataupun yang saya sama sekali tidak tahu bahwa itu adalah salah satu kesalahan sebenarnya. Mohon dimaafkan. Mangga Ustadz kesimpulannya dan juga doanya. Baik, terima kasih Teh dan semuanya. Sedikit sebelum berdoa, masih nyambung dengan yang tadi terkait dengan sedekah, infak, zakat ya. Tadi terima kasih ya, kita betul pesantren menerima dan menyalurkan kepada yang berhak. Nah, itu
tadi kita membahas terkait dengan bisa kepada siapapun ya, yaitu dari sisi yang memberinya. Ya. Tetapi saya menyampaikan dari sisi penerima. Nah, itu memang ini kan ada dua hal, ada yang memberi, ada yang menerima. Ya. Kita tentunya ketika memberi, ya, ingin tepat sasaran ataupun betul-betul asas manfaatnya. Itulah makanya kenapa di dalam Al-Quran sampai disebutkan secara detail sekali gitu kan, ya, asnaf yang menerima itu. Ya. Jadi bukan saja secara memberinya, tentunya terkait memberi itu kan berbuat kebaikan. Nah, kita juga bagaimana melihat orang yang banyak menerima manfaat. Ya, sedikit gambaran saja ketika ada uang di Indonesia 100.000, ya, ketika ada orang yang memberikan, kita memberikan kepada orang yang punya, ya mungkin itu tidak begitu bernilai, ya karena dia punya 1 juta ibaratnya. Tetapi ketika kita memberikan 100.000, ya diberikan kepada orang yang tidak punya, ya itu akan beda dan keluar dari sana doa-doa yang terbaik. Nah, jadi memang di dalam memberi sedekah, infak, zakat ini, kenapa di dalam Al-Quran sampai disebutkan asbabnya, ya melihat bukan cuma dari aspek yang memberi saja, tetapi dari aspek yang menerima. Kita tentunya ingin yang menerima itu yang betul-betul tepat sasaran dan banyak memberikan manfaat. Ya, tadi terkait dengan memberikan manfaat, Teteh sudah menyebutkan bagaimana juga di pesantren juga ada wadah-wadah lain, ya, itu supaya tepat sasaran, dan ketika kita bisa memberikan infak, zakat, sedekah tepat sasaran itu banyak kebaikan dan insya Allah pahalanya juga semakin banyak. Seiring dengan ada orang yang bisa menerima secara manfaatnya lebih terasa lebih banyak, dan seiring lebih banyak doa yang dipanjatkan, ya saya kira seiring dengan itu pula pahala juga bertambah lebih banyak insya Allah. Nah itu sebagai akhir bahwa terus banyak berbuat kebaikan kepada siapapun dan dimanapun, dan mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita untuk terus banyak beramal soleh. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita akhiri dengan doa. Sekali lagi saya pun mengucapkan permohonan maaf apabila selama ini ada salah dan khilaf, dan kita semua saling memaafkan. Insya Allah kita sampai penghujung Ramadan dan kita termasuk orang-orang minal a'izin wal faizin yang kembali kepada fitrah kesucian, saling memaafkan, dan termasuk orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi mohon maaf dan terima kasih semuanya ya, atas kebaikan teteh-teteh, ibu-ibu, MPP dan Permiib dan semuanya bersama keluarga. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan, kesehatan dan pahala yang terbaik. Jazakumullahu khairan katsira. Allahumma shalli ala habibina wa syafiina wa dhufrina Maulana Muhammad amin ya rabbal alamin. Hamdan hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu wa kafi mazid. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi bi jalali wajhika ya azim sultanik. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya Rabb. Hanya kepadamu lah kami beribadah dan hanya kepadamu lah kami berharap. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma taqabbal minna ya Rabb innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim ya Rabb. Terimalah amalan kebaikan kami semua, terkhusus puasa dan ibadah-ibadah yang lain di bulan Ramadan. واجعلنا من العائزين والغيبين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن قام وصام رمضان ايمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا ممن قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم الف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا. Allah himpunkanlah, tautkanlah kami di dalam kebaikan dan mudahkanlah kami untuk berbuat kebaikan dan jauhkanlah kami dari berbuat kejelekan dan dosa. Wa nisharni ba'idna waqdi hawaijana fid dini wal akhirah. Allahumma alif baina qulubina wa aslih zata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ila nur wa jannibna fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma barik lana fi asma'ina wa fi absarina wa fi dhurriyyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma hdina wa hdi bina waj'alna sababan liman ihtada.
اللهم اجعل خير أمري آخره وخير عملنا خواتمه وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin ya Rabb. Turun sadayana mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Baik Ustadz, sekali lagi terima kasih Ustadz. Insya Allah mudah-mudahan kita sampai kepada Idul Fitri dan insya Allah dipertemukan kembali oleh bulan Ramadan. Sehat-sehat ya Ustadz, sehat-sehat semuanya. Saya mohon maaf lahir batin. Sekali lagi bila tadi ada kesalahan, mari kita sama-sama membaca istighfar, astagfirullahaladzim, membaca hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga semuanya sehat selalu dan buat yang di Indonesia selamat berlebaran dengan ketupat enaknya, dan yang buat di Perancis selamat berjuang untuk menikmati lebaran di negara yang kita sebagai minoritas tapi tetap harus semangat. Kali ini saya insya Allah mau ke konsulat Ustadz, mau makan ketupatnya di konsulat aja. Kemarin kan sudah lebarannya di rumah open house, kali ini saya kepengen open house-nya di rumah orang Ustadz gitu. Insya Allah semuanya diberikan kegembiraan ya Ustadz ya di hari raya. Mudah-mudahan berkah semuanya. Insya Allah kita masih bertemu bulan April, bukan di minggu pertama, karena di minggu pertama libur. Jadi di minggu berikutnya kita akan membahas, tentunya yang membahas mengenai setelah Lebaran ya Ustadz ya, mengenai soal mengenai puasa mungkin seperti itu, puasa apa namanya itu, puasa Syawal. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Selamat kasih Pak Ustadz, Teh Lebaran, Dini, insya semuanya. Mohon maaf Allah. lahir batin. Maaf lahir batin semuanya. Jazakumullah khairan katsira.